Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih mengerjakan. Beribu-ribu terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu semua. Yang pertama Bapak Wahyu Purwadi selaku Komite SMK Negeri 2 Surakarta. Kemudian Bapak Joko Darmanto selaku pendidik dan sekaligus orang tua wali murid di SMK Negeri 2 Surakarta. Kemudian Mbak Vivi selaku tenaga pendidikan masyarakat ya, yang berada di SMK Negeri Surakarta. Kemudian ada Ibu Diana, ya, Bu Diana selaku wali murid orang tua dari SMK Negeri 2 Surakarta kelas 10. Perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu semuanya, kenapa saya mengundang pada malam hari ini? Saya Arif Cahyono, Bapak Ibu semuanya sudah kenal, ya, nggak asing lagi dengan saya sebagai CGP. CGP itu calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Surakarta. Dan saya jalani kurang lebih kan nanti saya masih sampai bulan Agustus belum selesai. Dukungan dari orang tua, dari komite, dari masyarakat sekitar yang ada di SMK Negeri 2 Surakarta sangat penting dan berarti bagi saya secara pribadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini nanti kita nggak perlu lama-lama, guys. Kita cuma sedikit ngobrol terkait sistem pembelajaran yang sudah kita laksanakan di SMK Negeri 2 Surakarta. Langsung saja, guys. Yang pertama, istilahnya kami ingin mohon mungkin pendapat yang terhormat dari ini Bapak Komite Sekolah, Bapak Wahyu Purwadi. Oke, terkait ini Pak Wahyu, bagaimana tanggapan Pak Wahyu selaku komite terhadap proses belajar mengajar yang sudah berjalan selama ini di SMK Negeri 2 Surakarta yang mungkin ini adalah PJJ Pak Wahyu. Monggo Pak Wahyu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Aris atau Pak Tuni. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi kita dalam keadaan kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Yang pertama, yang kedua, tanggapan saya tentang pembelajaran di SMK 2 Surakarta. Sebetulnya antusias untuk guru maupun siswa itu baik sekali, Pak. Di mana anak-anak itu selalu berbondong-bondong kalau masuk ke sekolah, itu tepat waktu dan juga yang saya lihat selama ini. Dan juga dari guru pun itu juga antusias. Seperti yang kami lihat, jam 7:30 sudah sama di depan semua, Pak. Dan juga orang tua sangat mendukung sekali, karena di mana kami lihat bahwa banyak dari orang tua yang mengantarkan anaknya sampai di depan sekolahan, dan waktunya tidak ada yang terlambat juga. Dan juga biar masuk sekolah pun di sana sudah disediakan untuk tes dulu dan lain sebagainya, sehingga antisipasi untuk kita di dalam menghadapi COVID itu cukup besar sekali sebetulnya. Dan juga untuk PJJ itu juga orang tua sangat mendukung sekali, di mana selaku orang tua itu mengantar anak-anaknya untuk selalu mengikuti pada waktu PJJ. Dimanapun juga kelihatannya yang saya dengar di orang tua siswa, untuk anak-anak ini yang melaksanakan yang melaksanakan PSBB, itu juga orang tua sangat mendukung sekali, sehingga selalu diingatkan untuk bisa mengikuti pelajaran di sekolah maupun mengikuti PKL pada saat ini. Mungkin kita lagi untuk selanjutnya. Terima kasih Pak Wahyu. Sangat jelas sekali. Kemudian pada nih Mbak Diana ini, kira-kira dukungan apa yang sudah ini Mbak Diana berikan pada putranya untuk proses pelaksanaan pembelajaran yang sudah
berlangsung selama ini. Baik PJJ atau PJM yang sudah diberikan dukungan kepada putranya. Tadi waktunya ya cuman dukungan soal kayak internet, pulsa, itu harus didukung kan. Tanpa itu anak-anak nggak bisa PJJ kan. Oh iya, ya. Ya, sama pagi itu kalau pagi sebelum kegiatan, sebelum PJJ, saya tanya dulu pelajarannya apa hari ini. Dulu ya, paling cuma dulu. Harus tepat waktu intinya. Gitu aja Pak Aris. Oke. Kemudian kira-kira harapannya apa, Mbak Diana nih? Harapan terhadap pembelajaran ini yang saat ini mungkin untuk kedepannya bagi putra-putrinya. Kalau harapan saya itu sebelum mulai PJJ itu sepertinya harusnya Zoom aja. Soalnya iya toh. Sama seperti pikiranku. Kalau cuma PJJ dikit aku berabsen kok. Seperti kayak kerangkuman, anak-anak malah sepertinya lebih santai di rumah malah. Jadi lebih mendukung. Oke. Terima kasih Mbak Diana. Oke, kemudian Mas Joko ini udah mulai nyetir nih. Nganti-nganti loh Mas, ya. Jangan fokus di kamera, fokus di Mas Joko, ya. Nggak usah lihat kamera, nggak apa-apa Mas Joko. Ini Mas Joko, kira-kira tantangan apa yang dihadapi selaku orang tua Mas Joko dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung selama ini? Nah, ini ibunya juga boleh ini selaku orang tua. Bapak. Oke, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Saya Azam Rosadi. Memberikan ini saran atau masukan. Sebenarnya yang disampaikan oleh saya setuju, Jadi kalau untuk anak-anak itu hanya PJJ itu memang tidak maksimal. Jadi, kurang semangat belajarnya itu kurang. Sehingga karena ini sudah berjalan terlalu lama gitu, Pak. Jadi kayaknya anak jadi malas gitu. Jadi nggak menumbuhkan semangat belajar, jadi malas gitu. Nah, ini harapan saya ke depan itu bisa sekali waktu ada misalnya ada materi-materi yang memang itu butuh apa istilahnya pemahaman yang lewat Zoom atau bagaimana ya, atau Google Meet gitu, atau mungkin nanti ke sekolah juga bisa. Yang diatur monggo mau sip separuh juga bisa. Yang penting anak itu semangatnya itu kan untuk SMK itu kan praktek nih Bapak. Jadi memang benar kasihan sekali sebenarnya gitu. TM juga meskipun kalau memang bisa kalau memang dibutuhkan, nah itu masih dalam batas waktu yang bisa bisa diatur lah dalam batas waktu yang ditentukan gitu maksud saya, sehingga anak itu tidak kesulitan juga begitu Bapak. Sementara itu terima kasih Ibu. Nanti pokoknya tetap fokus di perjalanan gitu, Pak Joko. Kemudian ini pada Mbak Vivi ini. Halo Mbak Vivi, colek Mbak Vivi. Halo, cek. Halo Mbak Vivi. Kalau dari tanggapan dari saya selaku dari masyarakat itu, untuk PJJ aja memang nggak maksimal sih, apalagi di SMK 2 kan harus difokuskan ke prakteknya, lebih ke prakteknya. Jadi ya gimana lah nanti ada PTM berapa jam gitu sehari gitu aja untuk prakteknya. Jadi anak lebih bisa memahami. Kemudian kira-kira dukungan apa yang istilahnya bisa diberikan, istilahnya bagi masyarakat sekitar yang ada di SMK Negeri 2 Surakarta untuk pelaksanaan pembelajaran yang sudah berlangsung ini, mungkin dari Mbak Vivi ini. Apa ya? Dukungan. Ya lebih ini aja ke
lebih ke apa ya, materi-materinya lebih difokus-fokuskan lah gitu. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Bibi. Kemudian ini saya kembali ke ini nih, senior kita nih, kembali ke Pak Wahyu ini nih. Halo Pak Wahyu, masih stay ya? Alhamdulillah masih sehat ini nih. Ini Pak Wahyu, selaku komite sekolah nih, paling tidak kan ada semacam dukungan yang diberikan dalam rangka biar pembelajaran itu semakin istilahnya berdampak kepada murid-murid kita dari komite sekolah seperti itu Pak Wahyu. Gimana Pak Wahyu? Sebetulnya kalau sudah kedua itu fokusnya sebenarnya pada praktek ya. Praktek ya. Karena praktek itu sangat mendukung anak keterampilan, gitu. Yeah. Jadi kalau dari komite sekolah sangat mendukung sekali. Kalau misalnya praktek itu bisa diblok sistemnya, sehingga anak-anak itu juga dapat selalu menerima keterampilan di sekolah, tidak hanya teori-teori saja. Cara teori aja. Artinya kalau kita cuma teori tanpa ada prakteknya, istilahnya kita untuk sekolah SMK itu sangat tidak diharapkan ya, apalagi kita kan sekolah SMK gitu. Kemudian ini kepada Mbak Diana ini ya, Mbak Diana selaku orang tua, adakah tantangan-tantangan yang dihadapi atau kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran ini? Selama PJJ, Pak? Ya, bisa PJJ, bisa PTM. Selama PJJ, kayaknya anak-anak tuh lebih malas belajar aja, Pak. Kayak nggak ada interaksi sama sekali. Iya, lebih fokus ke HP malahan. Banyakan main HP-nya daripada belajarnya. Oh, gitu. Terus kalau PTM itu, saya bisa PTM aja, Pak. 50% tiap hari nggak apa-apa lah, yang penting masuk daripada di rumah gitu loh. Soalnya benar-benar selama pelajaran ini udah mau 2 tahun setahun sekolah tapi nggak pernah ya pandemi ini sudah 2 tahun. Iya. Sampai itu aja Pak, saya merasa cuma mana lebih fokus ke HP aja. Orang tua ini curhatan orang tua. Hampir semuanya pengen PTM gitu, guys. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, saya istilahnya sudah bisa menangkap, bisa mengambil intisari dari apa yang sudah Bapak Ibu semuanya sampaikan. Nanti akan kami rangkum, akan kami resume, dan insya Allah nanti juga akan kita sampaikan kepada pimpinan, biar ada follow up-nya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Pak Wahyu selaku komite, Mbak Diana selaku orang tua, kemudian Pak Joko Darmanto dan Nyonya ini juga selaku orang tua, kemudian Mbak Vivi selaku masyarakat sekitar di SMK Negeri 2 Surakarta atas waktunya. Oke, terima kasih sekali saya ucapkan, sudah meluangkan waktu sebentar untuk kita istilahnya ngobrol-ngobrol santai ini, tetapi paling tidak juga dari sedikit yang kita ngobrol ini nanti bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi anak didik kita di SMK Negeri 2 Surakarta. Kiranya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu buat Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Mas Joko, Mas Joko, perjalanan masih jauh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu yang diberikan pada saya. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.